dengan semacam rumput yang biasa disebut izhir. Nah, ini barangkali yang saya pahamkan. Saya ambil paham dari sini bahwa seandainya pada satu saat bukan tidak memadai tetapi masih diperlukan, maka tidak ada salahnya pada bagian wajah, pada bagian kepala dibungkus dulu dengan plastik sehingga terpelihara kehormatan mayit. Nah, kemudian di sini dikatakan summa shallaitu alaiki, ini pada umumnya bahwa mayit itu disolati meskipun nanti ada mayit-mayit tertentu yang tidak disolati. Wadafantuki, dan nanti aku yang akan memasukkan engkau ke liang lahat, aku yang akan mengubur. Pada suatu saat seperti tadi diungkapkan, bagaimana karena keterbatasan sehingga kain kafan itu tidak memadai, karena kebetulan ada mayit yang berjamaah itu, katakanlah seperti korban bencana. Kain kafan itu kalau tiap mayit satu lembar, tiap mayit satu lembar tidak cukup, tidak jadi masalah. 2 mayit dengan 1 lembar, jadi 2 mayit 1 lembar, 2 mayit 1 lembar itu, sehingga nanti ketika menguburkannya pun akan sama-sama. Artinya dalam satu kuburan lebih dari 1 mayit, tidak jadi masalah. Makanya kalau sekarang orang-orang kota itu sudah kebingungan mencari untuk mengubur mayit itu. Yang Seret sudah penuh, kemudian Jayaraga juga itu, Sirnaraga sudah penuh, Saringin sudah padat. Bagaimana? Tidak jadi masalah. 1 lubang digunakan untuk beberapa mayit. Tidak usah diangkat dulu, langsung saja liang lahat yang sudah digunakan itu gunakan lagi. Barangkali inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah pernah melarang. Di antara hikmatnya, Rasulullah pernah memprediksi yang pada satu saat orang akan kekurangan tanah, kekurangan lahan. Jangankan untuk orang hidup, orang yang mati pun sudah kekurangan lahan. Makanya Rasul melarang kuburan itu ditembok. Rasul melarang kuburan itu ditulisi pakai nama. Kenapa? Biar katanya kita tahu ketika kita berziarah. Memang Rasulullah menganjurkan berziarah, tetapi tidak ada ketentuan bahwa berziarah itu harus untuk keluarga. Dan yakin ketika kita berdoa tidak akan pahili itu, yang didoakan itu kuburan orang tua kita atau bukan. Itu ada cerita itu. Ada satu keluarga ziarah ke satu kuburan, kata penjaganya, ini senaden keluarga Aden. Terus ngadua dipimpin oleh ajengan. Semuanya pada nangis. Tapi sudah begitu selesai upacara, ada lagi pengurus kuburan yang lain. Aden, bukan yang ini, kuburan bapak yang sebelah sana. Kira-kiranya 2 yang tadi jadi tidak. Nangis yang tadi jadi tidak, atau mulai balikan deui itu ngadu anak jeung syirik naik. Enggak usah. Ngadu amat sampai. Sebab yang didoakan itu bukan yang di kuburan itu.
Tetapi yang didoakan itu adalah di alam kubur yang biasa disebut barzakh. Nah, di sini barangkali perlu dibedakan antara kuburan dengan barzakh. Kalau kuburan itu adalah kuburan jasad, kuburan fisik. Sedangkan kalau barzakh itu adalah alam arwah. Makanya ini yang dimaksud dalam Al-Quran, kamu jangan mengira dan kamu jangan mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup. Nah, ini hidup yang mana yang dimaksud itu? Sehingga nanti akan timbul masalah. Ada jiwa, ada ruh. Apakah sama jiwa dengan ruh itu? Makanya kenapa Rasulullah ketika ditanya masalah ruh, Rasul menyatakan hanya Allah yang tahu. Kulir ruh min amri rabbi. Jadi dikatakan di alam arwah ini adanya siksa kubur. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan tidak ada siksa kubur, dia menolak ayat Al-Quran. Kalau menolak dan kufur dan tidak kepada sebagian ayat, berarti kufur kepada keseluruhan. Coba nanti perhatikan dalam surat Ghafir itu, ayat ke-45-46. Di sana sudah jelas dikatakan bahwa kepada Fir'aun dan ahli Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaika, bahwa api neraka diperlihatkan kepada mereka guduwan wa asyiya, pagi dan sore hari. Demikian pula kepada orang-orang yang beriman diperlihatkan apa yang akan mereka terima, guduwan wa asyiya. Jadi ada nikmat kubur dan ada juga siksa kubur. Maka di sini dikatakan pada hadis nomor 11, an Jabirin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhudin fi thawbil wahidi. Rasulullah SAW pernah menyatukan antara dua orang laki-laki di antara korban Uhud pada satu lembar kain. Summa yaqulu, kemudian beliau bertanya, ayyuhum aksaru ahzan lil Qur'ani. Siapa di antara keduanya yang lebih banyak bacaan Al-Quran? Nah, di sini barangkali fadilah keutamaan yang dimiliki oleh seseorang. Makanya yang didahulukan dalam segala macam dalam kehidupan bersosial, kalau Rasulullah senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang jadi imam, imam rawatib, itu yang paling banyak bacaan Quran. Kemudian yang jadi amir tentara, yang jadi komandan tentara, yang paling banyak bacaan Quran. Demikian pula di sini. Nah, ketika ditujukan bahwa ini yang paling banyak Al-Quran bacaannya, fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, maka ketika ditunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, maka beliau mendahulukan dia dimasukkan ke dalam lahat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, beliau memerintahkan agar mereka dikubur dengan darahnya. Walam yughassalu, tidak dimandikan. Walam yusolli alaihim, dan beliau pun tidak menyalatinya. Barangkali ini pengecualian daripada dalil yang umum tadi. Yang pertama kan harusnya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Sedangkan untuk
mayit-mayit tertentu seperti korban dalam perang fisabilillah di sini, perang Uhud, mereka tidak dimandikan, kemudian dikafani dengan pakaian yang mereka pakai, kemudian tidak disolati, tetapi tentu dikuburkan. Ini kenapa demikian? Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena mereka pada satu saat dibangkitkan dari alam kubur itu ketika dia mati dalam jihad fisabilillah. Kemudian nanti ada keistimewaan dan pengecualian, seperti orang yang mati dalam keadaan ihram, dimandikan, dikafani, kemudian biasa disolati, tetapi bagian kepala tidak ditutupi. Jadi bagi yang mati dalam keadaan ihram, bukan mati yang di Mekah, tetapi mati dalam keadaan ihram, itu meskipun di luar Mekah matinya, maka dia ketika dikafani bagian kepala itu tidak ditutupi. Kenapa? Nah, seperti tadi dinyatakan kepada mayit yang wafat karena peperangan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah seperti waktu dia luka dalam peperangan. Maka mayit yang sedang ihram pun dia akan bangkit pada hari kiamat seperti ketika dia dalam keadaan ihram. Kepala itu tidak tertutup sambil talbiyah. Jadi begitu bangun dari alam kubur, dia talbiyah seperti dulu dia talbiyah sedang ihram. Ini barangkali keistimewaan dan pengecualian daripada pengurusan jenazah secara umum. Jadi menunjukkan di sini istimewanya bagi yang wafat di jalan Allah, peperangan, bukan hanya tidak dimandikan, tetapi juga tidak disolati. Kenapa tidak disolati? Karena orang yang mati fisabilillah, mereka itu sudah dijamin, kata Rasul, dakhalal jannata, dia pasti masuk surga. Jadi orang yang sudah masuk surga, cukup, tidak perlu didoakan. Nah, ini barangkali keistimewaan tertentu. Makanya wajar bila Rasul mengatakan, seandainya nanti pada suatu saat ada mayit-mayit tertentu, waktu ditanya oleh Allah, kamu mau apa? Ya Allah, ya Rabbi, kalau bisa kembalikan lagi aku ke dunia, ruddani ila dunia, kembalikan lagi ke dunia. Mau apa? Mau aku berperang lagi seperti dahulu, dan mau terbunuh di jalan Allah. Karena inilah barangkali sudah dialami oleh mereka keutamaannya. Bagi belum yang mengalami mati, tentu sieun itu. Tetapi banyak yang sudah mengalami, maka tentu dia akan ada semangat untuk kembali ke dunia ini. Nah, di sini kita lihat bahwa memandikan itu tidak ada batasan. Harus berapa kali memandikan mayit itu. Pada hadis nomor 12 dinyatakan, ketika kaum istri memandikan putri Rasulullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummu Atiyah yang turut memandikan putri Rasulullah, Ummu Atiyah qalat berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Rasulullah masuk kepada kami ketika putrinya wafat. Faqala, kemudian bersabda, iksilnaha salasan aw aksara min dalika in ra'aitunna.
mandikan dia 3 kali atau lebih jika kamu pandang perlu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Apakah ini mahdhah daun bidara? Tidak. Kenapa diungkapkan daun bidara? Sehingga di kita ada orang yang belum memandikan mayit karena tidak menemukan daun bidara. Padahal yang dimaksud itu adalah kesatnya. Tidak usah dengan daun bidara, sekarang sudah banyak sabun itu. Dengan sabun pun akan seperti daun bidara, akan kesat dan bersih mayit itu. Waj'alna fi akhirati kafuron au syai'an min kafurin, dan jadikanlah pada akhirnya dengan kafur barus atau yang sebangsanya. Faida faraqtunna, dan bila engkau sudah selesai memandikan, fa'adinnani, beritahukanlah aku. Falamma faragna, maka ketika kami selesai, adzannahu, kami memberikan tahu kepada beliau. Fa'atona hikwahu, kemudian beliau memberikan kainnya atau sarungnya. Faqala, kata beliau, asirnaha iyyahu, yakni izarahu, lilitkanlah kepadanya, yaitu sarungnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan bahwa memandikan, mengkafani mayit itu harus ada ini bagian celananya, ini bagian pakaian atasnya, ini pakaian bawahnya. Tidak. Yang pokok adalah tertutup bagian anggota mayit. Wa fi riwayatin lahum, dalam satu riwayat yang lain bagi mereka, maksudnya al-jamaah yang meriwayatkan itu, ibda'na bimayaminiha mawaradihil wudu. Nah, ini jelas sekali bahwa bukan di wuduan itu, tapi mulailah dari sebelah kanan, maksudnya anggota mayit sebelah kanan. Wa mawadihil wudu'i, dan anggota wudunya, bukan di wuduan itu, tetapi itulah yang harus didahulukan. Nah, kemudian pada akhirnya seperti yang tadi telah kita bahas, ketika seorang sahabat tidak memadai kain yang ada pada dirinya untuk mengkafani dirinya, makanya di sini dikatakan an Khobab bin Al-As, dari Khobab bin As, anna Mus'ab bin Umair kutila yauma Uhudin, terbunuh pada perang Uhud. Ini Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pemuda yang Rasulullah bila melihatnya itu senantiasa menangis, mencucurkan air mata, karena tahu latar belakangnya. Anak konglomerat Mus'ab bin Umair itu. Kata Rasulullah, ketika dia sebelum masuk Islam, setiap hari aku lihat dia tidak pernah berpakaian yang kusut. Senantiasa pakaiannya itu yang royal, yang mahal. Maksudnya setiap hari yang saya lihat, katanya, dia itu tidak lepas daripada kain-kain sutra. Nah, ini menunjukkan anak orang yang kaya. Tapi begitu dia masuk Islam, ternyata semuanya pakaian-pakaiannya itu dirampas oleh orang tuanya. Makanya ketika wafat pun ternyata tidak ada kain lagi kecuali yang menempel pada dirinya. Dan itu pun ternyata tidak cukup. Makanya di sini dikatakan walam yatruk ila namrotan. Dia tidak meninggalkan apapun kecuali namrot. Itu sejenis gamis.
Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu batat rijlahu. Keadaan kami apabila menutupi kepalanya, maka tampaklah kedua kakinya. Demikian pula wa idza ghattayna rijlahu bada ra'suhu. Apabila menutupi kedua kakinya akan tampak kepalanya. Fa amarona Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kami anu qattiya biha ra'sahu, agar menutup kepalanya, wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir, dan menjadikan rumput sebagai penutup kedua kakinya. Nah, ini menunjukkan boleh bahwa dengan apa saja selain daripada kain. Makanya saya kiaskan kepada plastik itu. Seandainya pada satu saat memang darurat di satu tempat atau dalam keadaan tertentu. Tetapi meskipun demikian, di sini ada anjuran dari Rasulullah pada hadis terakhir menyatakan an Jabirin, dari Jabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kaffana ahadukum akhahu wal yuhsin kafnahu. Apabila seorang dari kamu mengkafani saudaranya, hendaklah mengkafani dengan yang baik, tetapi tentu tidak berlebihan, karena itu akan yang lebih cepat untuk mengalami kerusakan. Insyaallah nanti kita sambung lagi dengan pembahasan masih sekitar pengurusan jenazah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.